2024 akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang terdiri atas saya Nita Resti Hadinityas dari SDN 1 Melawak, Kecamatan Prambon sebagai pengamat. Saya Alexander Ahmad Akbar dari SDN 1 Manjasari sebagai coach. Saya Muhammad Ramadan dari SDN Negeri 2 Kecamatan Ronggot sebagai kucing. Selamat menyaksikan demonstrasi kontekstual dari kami. Assalamualaikum Pak Alex. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Baik, alhamdulillah. Pak Alex, untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan supervisi coaching ya. Berhubung tugas saya sebagai pengamat, jadi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Pak Alex. Yang pertama ini terkait rubrik penilaiannya nanti. Jadi dalam pelaksanaan coaching nanti Pak Alex akan menggunakan coaching dengan alur delta. Selain itu juga menerapkan prinsip seperti kemitraan, kemudian juga proses berpikir dan pengamatan yang kreatif. Lalu pertanyaan saya yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Nanti waktu coaching dengan coach saya ingin mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Jadi ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan. Yang pertama tadi present, mendengarkan aktif, lalu ada satu lagi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau saya itu yang mungkin ya untuk itu untuk kehadiran penuh itu present, karena saya menganggap bahwa untuk fokus di situ itu memerlukan konsentrasi. Jadi mungkin dengan saya mengembangkan itu nanti bisa menemukan titik temu atau hasil akhirnya itu solusi terbaik bagi coachingnya. Ada lagi Pak yang ingin dikembangkan secara spesifik selain present? Mungkin itu saja Bu. Untuk yang lainnya mungkin bisa seperti apa itu pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif nanti dengan seiring berjalannya prosesnya saja. Selanjutnya indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching hari ini, yang paling diinginkan untuk tercapai indikatornya? Yaitu proses kali ini yaitu dengan menemukan solusi dari permasalahan dari dari coachingnya tadi. Jadi saya inginkan itu dalam prosesnya itu nanti seorang coach itu bisa selesai dan menemukan masalahnya yang diangkatnya itu. Jadi tidak hanya tidak hanya permasalahan tapi hasilnya tidak ketemu, tapi hasil endingnya itu bisa terselesaikan permasalahan dari coaching tersebut. Baik, jadi diharapkan nanti si coachingnya ini akan menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami. Baiklah Bapak, demikian praobservasi kita. Silakan dilanjutkan untuk coachingnya. Terima kasih Bu Nita. Selamat pagi Pak Rom, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Alex, alhamdulillah baik. Tapi ini ada beberapa kendala, masalah nih Pak. Ini saya butuh orang yang bisa mendengarkan apa yang saya rasakan ini Pak. Oke Pak, siap. Semoga nanti teman kita kali ini bisa mencerahkan Pak Ramadan. Kira-kira situasi seperti apa yang Pak Rom hadapi sekarang? Ini kondisi di kelas ini kayaknya jenuh Pak, agak menjenuhkan. Nah, sehingga saya butuh ide segar yang mungkin bisa menambah atau meningkatkan
bisa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Gitu berarti merasa jenuh gitu. Apa yang mempengaruhi hal tersebut? Kok bisa seperti kondisi seperti itu? Ya seperti itu Pak. Ya, yang saya harapkan itu anak-anak itu lebih bersemangat Pak, bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, sehingga mungkin dia tidak jenuh ketika mengikuti pembelajaran, sehingga saya butuh ide segar yang bisa membangkitkan semangat anak-anak itu. Berarti Kan ini setelah olahraga, biasanya kalau saya masuk di kelas, kok anak-anak setelah olahraga itu anak-anak itu kayak capek seperti itu Pak. Capek terus malas-malasan, malah kadang-kadang pergi ke kantin tugas es seperti itu. Nah, ketika saya masuk di kelas pun itu anak-anak itu malah asik dengan jajannya Pak. berarti anak-anak banyak yang itu ya, asik sendiri di kantin gitu ya. Terus situasi apa yang Pak Ron inginkan? Ya, saya tentu ingin anak-anak itu ketika belajar kegiatan di kelas itu anak-anak itu mendengarkan saya mengajar, lebih fokus, terus dia juga harus ikut mengikuti pembelajaran itu dengan senang dan juga penuh perhatian. Menurut Pak Ron, apa yang membuat itu semua bisa terwujud? Ini mungkin ini ya, mungkin ini kalau nanti bisa memberikan masukan atau apa, mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya harus dapat mengembalikan fokus mereka, karena nanti kan setelah olahraga kan capek, terus mungkin anak-anak itu ya lebih suka terus ya seperti itu santai ya seperti itu kan jam saya setelah olahraga lah. Oh, ini. Untuk pencapaian Pak Ron, mungkin kalau kita buat skala itu antara skala 1 sampai skala 10 itu kira-kira di posisi yang mana Pak untuk mencapai Pak Ron sekarang? Yang saya capai hari ini terkait anak-anak itu kira-kira 5 kalau tidak 6 Pak. Ya karena banyak ketika saya mengajar itu banyak anak-anak yang tidak memperhatikan, hanya beberapa saja yang memperhatikan, yang lain itu ogah-ogahan seperti itu. Terus menurut Pak Ramadan sendiri, kekuatan apa yang dapat Pak Ron lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk yang saya kemampuan saya seperti ini, kemampuan saya itu saya sudah sedikit banyak memiliki pengetahuan tentang PSE Pak, yaitu pembelajaran sosial emosional. Mungkin itu dapat membantu saya untuk mewujudkan angan-angan saya itu PSE Pak. Pembelajaran sosial emosional itu Yeah. Terus hambatan yang selama ini atau hambatan yang menghalangi Pak Ron untuk mencapai tujuan itu apa kira-kira? Tentu hambatan yang paling dirasa ketika dulu masuk kelas itu kan harus membuat RPP. Nah ini RPP yang tes ini agak rumit dari biasanya, karena setiap langkah saya harus masukkan unsur PSI yang ingin saya kembangkan. Itu mungkin menjadi masalah. Terus dalam unsur RPP juga butuh waktu banyak Pak Alek. Nah ini waktu ada
kendala waktu ini menjadi yang harus kita perhatikan lebih. Berarti terus kira-kira solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut itu apa ya Pak? Yang Pak lakukan itu? Ya kalau ingin segera tercapai, dan saya harus segera membuat RPP itu Pak. Tapi sekali lagi untuk waktu yang agak banyak, jadi mungkin segera saya akan mengusahakan untuk membuat RPP, memilih cara yang tepat, karena di KKG nanti kan di setiap gugus itu ada KKG Pak. KKG gugus ini. Ya KKG mungkin saya ingin mengembangkan PSE itu dengan teman-teman, sehingga misalkan bab 1 itu bukan hanya saya saja nanti yang membuat, nanti bab 1 misalkan guru dari SD mana, bab 2 dari guru SD mana, seperti itu, sehingga bisa mengurangi waktu saya membuat. Jadi sekali buat saya sudah mendapatkan 5 bab, 5 bab berjalan itu. Mungkin itu yang berkolaborasi dengan teman SD yang lain. Terus strategi Pak Ram untuk melaksanakan hal itu apa saja Pak? Dalam pembelajarannya mungkin, atau strategi-strategi dalam mencapai PSE itu? Iya. PSE ada beberapa elemen, ya, sosial emosional ada beberapa elemen. Saya mungkin karena anak-anak kan olahraga ya Pak, olahraga capek, terus masuk itu anak-anak sudah lelah. Mungkin yang ingin saya terapkan yaitu teknik stop, berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam, kemudian mengamati apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kemudian mengadakan restuki, sehingga anak-anak itu lepas dari pembelajaran sebelumnya, lupa akan kegiatan sebelumnya. Kan kita harus menarik fokus anak-anak itu ya. Ada yang kesulitannya di situ Pak. Di olahraga itu tadi ya, olahraga tadi, terus iya, sulit untuk konsentrasi itu. Iya, sulit untuk konsentrasi anak-anak itu. Pakai teknik stop gitu ya. Iya. Terus kriteria keberhasilan itu semua itu apa nih Pak? Dari rencana Pak Ram itu, kriteria keberhasilan rencana tersebut. Kriteria keberhasilannya tentu karena tadi yang saya memandang bahwa fokus anak-anak itu kan kurang, terus kemudian anak-anak itu tidak semangat lagi karena lelah. Nah itu mungkin bisa kita lihat keberhasilannya itu ya dari meningkatnya fokus belajar anak-anak, mungkin lebih perhatian, terus lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Itu mungkin bisa menjadi kriteria keberhasilan. Kan kalau mungkin stop sudah saya lakukan, terus pembelajaran saya membuat PSE tadi, PSE kemudian saya terapkan, terus anak-anak lebih perhatian. Kan tadi ada SBG juga, dan mungkin SBG itu membuat anak-anak lebih fokus. Jadi fokusnya anak-anak itu menjadi kriteria keberhasilan itu Pak. Oh, mantap. Terus apa yang dilakukan Pak Ram setelah sesi dari alternatif ini tadi? Kemungkinan saya akan segera mempersiapkan RPP terkait PSE ini, ya, sehingga saya segera bisa mempersiapkan. Kalau dulu nanti malah tidak segera tercapai. Anak-anak lebih, kalau dibiarkan saja anak-anak nanti bisa lengah Pak. Gitu. Olahraga dibiarkan, olahraga tetap biarkan, terus akhirnya menjadi kebiasaan Pak. Nah itu anak-anak saya segera melakukan membuat RPP ini. Jadi membuat RPP terlebih dahulu gitu ya. Kira-kira kapan itu? Sesegera mungkin, tapi ya kita harus realistis Pak, karena kan
kegiatan saya kan juga tidak hanya sebagai guru, ya, juga sebagai bendahara, juga sebagai operator. Maka mungkin membuat RPP-nya ya 1 minggu lah, 1 minggu dari ini mungkin saya kira cukup 1 minggu. Oke, jadi dalam waktu 1 minggu ini berarti apa nih progres dari Pak Rom itu tadi? Tentu RPP-nya jadi Pak. Ngoten nggih. Oke, berarti dalam 1 minggu progresnya Pak Rom buat RPP dan RPP itu sudah jadi. Nah, sekarang Pak, kira-kira apa yang Pak Rom butuhkan, dukungan-dukungan atau apa ya, dukungan-dukungan yang bisa menjaga komitmen Pak Rom? Tentu karena saya sudah berbahan, saya sudah punya atasan saya kepala sekolah, tentu saya akan minta izin ke kepala sekolah. Pertama itu, terus minta dukungan juga. Itu terus yang kedua tadi yang saya sampaikan di awal, kemungkinan dalam membuat RPP PAS ini saya tidak akan sendirian. Saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat tapi lintas sekolah, karena kemampuannya beda-beda Pak. Nanti kalau hanya rekan sejawat di sekolah saya sendiri kan levelnya sudah beda. Mungkin saya akan yang cari yang teman sekaligus yang sama-sama mengajari. Jadi nanti saya akan berkolaborasi membuat RPP PSI ini, sehingga seperti di awal saya sampaikan, nanti jangan saya yang membuat semuanya, misalkan bab 1 saya, bab 2 saya, sampai kemudian dan itu butuh waktu yang lama Pak ini Mbak. Nah, agar saya juga tidak lama dalam membuat RPP itu, saya akan bekerja sama berkolaborasi dengan rekan sejawat sesama guru PSI di buku saya. Itu seperti itu. Ini pertanyaan terakhir nih Pak Rom ya. Apa yang bisa kita simpulkan atau Pak Rom simpulkan dari sesi kita kali ini? Alhamdulillah setelah saya ngobrol ini dengan jalan Pak Alek, apa yang menjadi unek-unek saya itu sudah ketemu, sudah ada pencerahan, mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak-anak itu setelah mereka mengikuti kegiatan belajar mapel olahraga, yaitu dengan membuat RPP PSE yang di dalamnya saya sematkan menggunakan teknik stop dengan iringan musik instrumental. Nah, kemudian sebelum materi nanti akan saya adakan beberapa ice breaking sehingga anak-anak betul-betul hadir penuh ketika pelajaran saya. Seperti itu. Dan kalau ice breakingnya setiap hari beda, anak-anak mesti tanya, besok apa lagi Pak? Nah, seperti itu. Termotivasi. Iya, termotivasi untuk masuk lagi, ikut lagi, gitu, seperti itu. Jadi SBB-nya yang bermacam-macam Pak. Di besok nanti saya sampaikan. Besok SBB-nya ini loh, apalagi ya seperti itu. Sehingga anak-anak lebih fokus, lebih tertarik untuk pembelajaran. Oke Pak Rom, terima kasih. Saya tunggu hasilnya nanti bagaimana, dan kabar baiknya juga nanti kalau ada sesuatu yang ingin kita diskusikan lagi boleh kita ngobrol lagi, bisa ketemu atau enggak. Terima kasih Pak Rom. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nita. Sudah melaksanakan praktek coaching ya Pak? Alhamdulillah sudah selesai. Dengan Pak Ramadan selamat. Menurut Bapak, apa saja yang sudah Bapak lakukan ketika coaching tadi? Nanti saya melakukan yaitu mulai pertama dengan cara melakukan tahapan-tahapan dari 3 kompetensi tadi, dan juga melakukan cara itu dan menggali dari permasalahan dari Pak Ramadan itu. Oh, permasalahan Pak ternyata mengenai pembelajaran di kelas, karena Pak Ramadan merasa bahwa sebelum pelajaran dimulai itu Pak Ramadan
fokus dalam pembelajarannya karena ada pembelajaran olahraga dulu. Tapi setelah kita melakukan coaching itu tadi, ya alhamdulillah Pak Ramadan sudah menemukan solusi bagaimana agar permasalahan tersebut bisa terselesaikan. Jadi sudah berhasil melaksanakan coaching dengan alur kita Ya. dengan tahapannya. Yang pertama tadi sesuai hasil catatan observasi saya, Bapak sudah menyampaikan tujuannya sudah tercapai, identifikasi masalahnya juga sudah muncul, kemudian coach sudah memaparkan rencana aksinya serta sudah memaparkan tanggung jawabnya. Bapak juga sudah fokus terhadap coaching dan mengarahkannya pada penyelesaian masalahnya dan menemukan solusinya. Dan selanjutnya Pak, kompetensi apa yang ingin dikembangkan ke depannya lagi Pak? Kalau saya itu yang ingin saya kembangkan itu yaitu tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Saya rasa kalau saya nanti lebih giat berlatih lagi untuk membuat pertanyaan berbobot pada kompetensi itu dan 3 kompetensi, yang saya rasa yang perlu dilatih terus tuh bagi saya membuat pertanyaan agar si coachingnya itu bisa lebih enak, lebih paham dan lebih nyaman dengan panduan pertanyaan saya. Luar biasa atas apa yang Bapak berikan terkait dengan coaching dan alur kita. Terima kasih banyak dan semoga untuk kedepannya Bapak lebih meningkat lagi terkait tentang pertanyaan yang berbobot dengan latihan seringnya latihan nanti akan meningkatkan kompetensi Bapak mengenai coaching dan alur kita. Saya akhiri Pak observasi saya kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih kembali Bu Nika.